untuk tubuh dan fungsi tumbuhan dikotil dan monokotil. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA dengan dosen pengampu Bu Agustin Ningsih, SPD MPD. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Dwi Nisa Restanti dengan NIM akhir 4071. Kemudian Muhammad Ubay dengan NIM akhir 4044. Selanjutnya Alimatul Musafina dengan NIM akhir 4165. Dan yang terakhir Trinanda Khairunnikmah dengan NIM akhir 4134. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya Dwi Nisa Restanti dengan NIM akhir 4071 akan menjelaskan ciri-ciri dan fungsi tumbuhan singkong. Tumbuhan singkong ini memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama saya jelaskan adalah ciri-ciri bentuk dari akar. Akar tumbuhan singkong termasuk akar tunggang karena akarnya menjorok ke dalam. Kemudian batang. Batang tumbuhan singkong juga memiliki ruas-ruas dengan permukaan berwarna coklat dan di dalamnya itu bergabus. Selanjutnya adalah daun. Daun tumbuhan singkong memiliki tulang daun yang menjari dan juga termasuk daun tunggal. Kemudian bunga singkong ini termasuk bunga berumah satu. Karena kenapa disebut berumah satu? Karena bunga dari tumbuhan singkong, bunga jantan dan betinanya terdapat di satu tumbuhan. Selanjutnya buah. Buah dari tumbuhan singkong terdapat di tanah, yaitu terdapat pada akarnya yang bisa disebut juga dengan ubi. Manfaat dari tumbuhan singkong sendiri yaitu sebagai sumber karbohidrat dan sumber vitamin B kompleks. Untuk fungsi dari daun sendiri yaitu membantu proses fotosintesis dan fungsi dari akarnya untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga termasuk dari tumbuhan dikotil. Nah, untuk akar dari tumbuhan mangga termasuk akar tunggang karena akarnya menjorok ke dalam. Dan fungsinya untuk mencari nutrisi untuk tumbuhan mangga. Kemudian daun tumbuhan mangga. Daun tumbuhan mangga termasuk daun evergreen karena daunnya tetap hijau sepanjang tahun. Dan juga daun ini termasuk daun tunggal dan daun tidak lengkap karena hanya memiliki batang dan helaian daun. Untuk tulang daunnya, tumbuhan mangga memiliki tulang daun yang menyirip. Kemudian batang. Batang dari tumbuhan mangga berwarna hijau jika masih muda. Untuk yang sudah tua dan menjadi pohon, batangnya berwarna coklat dan keras. Kemudian ada bunga dari tumbuhan mangga yang terdapat di cabang-cabang tumbuhan mangga yang berbentuk kecil-kecil. Kemudian ada buah. Buah dari pohon mangga sendiri itu ada berbagai warna, ada hijau, merah, orange, dan kuning. Kulit dari buah dari tumbuhan mangga ini halus, harum, dan juga memiliki bintik-bintik kecil. Fungsi dari daun tumbuhan mangga ini sebagai membantu proses fotosintesis. Baik, saya Alimatul Musafina dengan NIM akhir 4165 akan menjelaskan tentang tanaman cabai. Tanaman cabai adalah tanaman dengan jenis dikotil. Tubuh dari tanaman cabai terdiri atas daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Yang pertama adalah daun. Daun pada tanaman cabai umumnya berbentuk oval dan tulang daunnya berbentuk menyirip. Fungsi dari daun adalah sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan,
Yang kedua adalah batang. Batang pada tanaman cabai tidak berkayu dan cenderung bercabang banyak. Fungsi dari batang adalah untuk menopang tubuh tumbuhan seperti daun dan buah. Yang ketiga adalah akar. Akar dari tanaman cabai berbentuk serabut dengan fungsi untuk menyerap air dan zat hara. Untuk bunga pada tanaman cabai umumnya berbentuk seperti bintang. Tanaman cabai ini buahnya adalah tipe anahincil dengan biji yang banyak di dalamnya. Untuk contoh buahnya seperti ini dan juga ini. Baik, yang selanjutnya adalah tanaman jeruk nipis. Tanaman jeruk nipis adalah tanaman jenis dikotil yang termasuk dalam tumbuhan perdu dengan memiliki banyak dahan dan ranting. Daun pada tanaman jeruk nipis berbentuk elips dan tulang daunnya berbentuk menyirip. Fungsi dari daun sendiri adalah sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua adalah batang. Batang pada tanaman jeruk nipis adalah berkayu, keras, dan juga berduri. Fungsi duri pada batang tanaman jeruk nipis ini sebagai pelindung diri. Yang ketiga adalah akar. Akar pada tanaman jeruk nipis ini berbentuk akar tunggang yang berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang keempat adalah bunga. Bunga pada tanaman jeruk nipis berbentuk seperti mangkok dan juga tempatnya adalah di ujung batang atau di ketiak daun. Lalu ada buah. Buah pada tanaman jeruk nipis ini berbentuk bulat dan berwarna hijau atau kekuning-kuningan. Baik, dengan Nim Mahir 044 di sini akan menjelaskan tanaman yakni kunyit putih. Kunyit putih adalah salah satu tanaman yang tergolong dalam jenis tumbuhan monokotil. Kunyit putih adalah tumbuhan semak yang berumur tahunan. Batangnya semu tersusun dari pelepah-pelepah daun. Kemudian daunnya berwarna hijau dengan bentuk runcing tinggi. Kemudian bunganya majemuk berbentuk butir-butir yang muncul dari ujung batang. Tangkainya panjang sama dengan daun. Kemudian akarnya berbentuk rimpang dengan tekstur bulat, renyah, dan mudah dipatahkan. Untuk rimpangnya sendiri berbau aromatis dan rasanya seperti mangga. Oleh karena itu masyarakat umum menyebutnya dengan temu mangga. Yang selanjutnya adalah pohon pisang. Pohon pisang tergolong dalam tanaman dengan jenis tumbuhan monokotil yakni akar serabut. Akar pisang berpusat pada bonggol pisang dengan akar yang tumbuh tidak terlalu dalam menembus tanah. Kemudian yang selanjutnya yaitu batang. Batang terdiri dari dua macam, yakni batang asli dan batang semu. Batang asli terletak tepatnya di bonggol pisang, yakni terletak di bawah permukaan tanah. Kemudian untuk yang batang semu atau palsu terletak di atas permukaan tanah. Yang selanjutnya adalah daun pisang. Daun pisang berbentuk seperti langsat dengan tumbus memanjang disertai dengan tulang daun di tengahnya. Untuk yang selanjutnya bunga pada pisang atau sering disebut dengan jantung pisang. Jantung pisang dilapisi oleh lapisan-lapisan berwarna merah dengan bentuk seperti jantung manusia. Oleh karena itu bunga pada pisang sering disebut juga dengan jantung pisang. Untuk bentuknya seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah buah.
pada pisang. Buah pada pisang muncul setelah bunganya keluar. Bagian yang pertama keluar yakni adalah bakal pisang atau sering dikenal juga dengan sisir. Dalam satu sisir biasanya paling tidak berisi sampai 10 sampai 20 buah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tinanda Harun Nikmah dengan NIM 210210204134 akan menjelaskan tentang tumbuhan monokotil, pandan, dan juga lengkuas. Yang pertama yaitu tumbuhan pandan. Tumbuhan pandan merupakan tumbuhan monokotil dari genus Pandanus. Tumbuhan pandan juga memiliki akar tunjang yang berfungsi sebagai penopang. Ya, seperti ini akar tunjangnya. Tumbuhan pandan juga sangat banyak variasinya, seperti pandan wangi, pandan berduri, dan pandan suci. Daun pandan sendiri berbentuk sejajar, yang panjang daunnya ini bisa mencapai 60 cm. Beberapa jenis daun pandan memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya saja daun pandan wangi ini. Pandan wangi ini memiliki aroma yang khas. Biasanya ini daun pandannya dicampurkan ke dalam masakan guna menambah aroma masakan. Sedangkan daun pandan suci itu memiliki warna daun yang hijaunya lebih pekat. Biasanya digunakan sebagai zat pewarna alami makanan. Sedangkan daun pandan duri ini biasanya dibuat anyaman seperti anyaman tikar, anyaman topi. Daun pandan sendiri dipercaya dapat menyembuhkan penyakit tidak nafsu makan, pegel linu, rematik, rambut rontok, dan juga ketombe. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tanaman lengkuas. Lengkuas ini merupakan tanaman yang berumur panjang. Tanaman lengkuas ini merupakan tanaman monokotil jenis umbi-umbian. Tinggi dari tanaman lengkuas ini 1-2 meter, bahkan bisa mencapai 3,5 meter. Tumbuhan lengkuas ini tumbuh dalam rumpun yang rapat, badannya yang tegak, dan batangnya yang terbentuk dari pelepah daunnya. Daun lengkuas ini merupakan daun tunggal berwarna hijau, berbatang pendek, dan berseling. Nah, panjang dari daun lengkuas ini 20-60 cm dengan lebar 4-15 cm. Rimpang lengkuas merupakan rimpang yang tebal, besar, berdaging, berbentuk silindris, berdiameter 2-4 cm dan bercabang-cabang. Luarnya berwarna kemerahan atau kuning pucat, sedangkan di bagian dalamnya berwarna putih. Nah, lengkuas ini biasanya digunakan sebagai bahan masakan, serta lengkuas dapat dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit seperti kades, kurap, panu, jerawat, bahkan bisu loh. Nah, begitulah penjelasan dari kelompok 2 tentang bentuk tubuh dan fungsi tumbuhan dikotil dan monokotil. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.